tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my soul. Gobloknya mana goblok? Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. 2 September 2021. Demi mencairkan isi kepala yang mulai penat akibat dunia kerja, saya bersama Adi ingin bertamu di atapnya Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet, salah satu dari sekian banyak puncak yang belum pernah kami kunjungi. Kita dari Solo mau naik travel dengan harga 180 sampai base camp. Oke, rekan gaya. Seperti biasanya, titik berkumpul berada di rumah kedua Adi. Jalan Krakatau, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Perjalanan kali ini ditemani Mas Wisnu, seorang sebaya yang pernah bersama-sama mendaki Gunung Merbabu. Sebuah pencapaian besar bisa mengajak pria gondrong ini. Tak terbayang akan seperti apa kalau menyewa mobil travel hanya berdua. Kendaraan yang kami naiki melaju cepat menuju Kabupaten Purbalingga. 6 jam kami lewati dengan tidur nyenyak sebelum akhirnya sampai di base camp pukul 3. Base camp Gunung Slamet via Bambangan hari ini lumayan sepi. Hanya ada 2 orang pendaki selain kami. Kita naik ojek gunung diantar sampai pos Bayangan. Nah, lumayan jauh. Sebenarnya itu kecil tadi, deket. Bukannya nggak kuat. Berbagi rezeki. Kita start dari pos Bayangan. Saya dan 2 kawan saya mulai berjalan dari pos Bayangan sebelum pos 1. Trek awal terbilang sangat landai. Cukup baik untuk memanaskan kaki sebelum trek yang lebih meninggi.
Sekedar informasi, di beberapa pos Gunung Slamet via Babangan terdapat banyak warung yang menjual aneka makanan. Jadi jangan takut kelaparan kalau mendaki ke sini, apalagi saat weekend. Banyak godaan di sana. Ada semangka. Itu ya telu. Telu. Mantap. Leganya bisa meninggalkan pos 1 dengan perut kenyang. Saya berharap di pos 2 ada yang jualan juga. Mungkin saya berharap lebih dari itu. Selain semangka, mungkin pisang atau buah-buahan segar lainnya. Wis tahu. Lihat. Udah kisah mas. Lalu kemantapi romantis. Capek bang. Tim kali ini sama seperti saat di Merbabu. Bedanya Mbak Koki nggak ikut. Katanya dia hari ini ke Ciremai, Jawa Barat. Dia menuju top 1 Jawa Barat. Kita menuju top 1 Jawa Tengah. Mimpi kita sama, di jalur yang berbeda. Enggak. Kalau mimpi kita beda, cuma Mas Wisnu sama dia yang sama. Dia nggak tahu tadi itu kata-kata mas. Kata-kata. Setiap perjalanan selalu memiliki motivasi yang berbeda dan juga menghasilkan makna yang berbeda. Tapi saya baru menyadari di dunia ada 2 hal yang saya lupakan untuk saya syukuri, yaitu orang tua yang layak untuk dihormati dan kakak-kakak yang pantas untuk dijadikan panutan. Asik, asik, asik. Kalau kalian punya temen cewek yang sering main bareng, kemana-mana bareng, chattingan terus, tapi dia udah punya pacar, nggak apa-apa, jalanin terus. Itu mungkin Tuhan merestuimu. Sampai Anda sadar hal yang Anda lakukan itu sia-sia. Emosi guys. Aku membela diri. Ketika semesta, alam, dan suasana sudah memberikan suatu momen, kenapa kita menolak yang tinggal menjalaninya? Menciptakan laki-laki tumbuh dewasa itu jadi kepala keluarga, bukan jadi badut. Hajar. Entahlah, aku selalu kalah. Terik matahari menemani perjalanan kami. Entah terlalu kenyang atau memang lelah, tubuh kami terasa lemas. Pada pukul 10:30, kami sampai di pos 2. Lagi-lagi ada merah merona semangka yang meminta untuk dikunyah.
kan takon kuwi Jumatan. Setengah lusin kaki bergerak kembali. Pelan-pelan menyusuri jalan setapak meninggalkan pria penjual semangka. Vegetasi dari pos 2 menuju pos 3 masihlah semak belukar. Bedanya semakin kita naik, semakin rimbun juga tanamannya. Air mineral yang seharusnya sudah berkurang separuh, kali ini lebih berhemat sampai 50%. Disebabkan karena semangka yang sudah terlalu banyak menghilangkan dahaga. Efek sampingnya, kita akan mendaki naik dengan perut kenyang dan membawa air yang tak berkurang. Padahal semakin kita naik, tentunya trek akan semakin sulit. Masih standar lagi. Tidak terlalu membuat kata-kata toksik. Saling poin. Untuk yang pengen baju murah tapi keren, ada wejangannya di belakang. Aduh, jangan. Harganya cuma 60.000. Bisa pesan di bawah ini. WA ke kontak. Oke. Aku galung ke KIW-an. Sing kontak tuh. Jin kontot. Apaan tuh Bang Jin kontot? Yang paling membuat ringan saat perjalanan adalah curahan hati atau guyonan dari teman. Membicarakan soal hidup, kisah cinta, pekerjaan, ciu, congyang, sampai intisari. Sebab gunung adalah tempat yang jujur. Rasa sok cool. Definisi trekking pol murahan. Iya kuwi. Terus apa ngocok? Kita sudah di atas awan. Apakah ada perahu papan di atas awan? Menunggu pembeli jajakan koran. Anak sekecil itu lembur lalu packing buku demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Bapak iya mau tahu. Pos 3 Pondok Semarang. Dari pos 3 kita mau naik ke atas Markicap. Kami tidak menyia-nyiakan waktu. Tak mau terlalu lama beristirahat di pos 3. Setelah istisoma, istirahat, sholat, dan makan, kami langsung bergegas pergi demi mengincar pos 7 sebagai tempat camp. Dalam perjalanan, ada kejadian yang sangat tidak diinginkan. Dikarenakan Mas Adi terlalu tampan, seekor tawon pun bernafsu padanya. Alhasil kami harus break untuk merawat kakinya yang menjadi sasaran. Rasain nih. Jangan makanya jangan pakai celana pendek. Emang ini di untuk tawon kayak minyak kayu putih. Kendra nyeri sih sebenarnya. Pun kempes rapuh. Koyok sekalian dah Mas. Panas ah. Kuat. Seorang sahabat pernah bertanya padaku, "Kenapa kamu harus lari ke gunung?"
1000-an, 2000-an, 20 ribuan, sampai si merah masuk ke tabungan. 1, 2, sampai 5 tahun bersamamu merakit sepasang tanggal. Pagi rebus mie, siang tahan lapar, malam berdoa hingga terlarut dalam tangisan, demi menoreh senyumanmu pada kanvas masa depan. Sampai kala itu Tuhan menaruhku pada kondisi terburuk, yang ku yakini kamu ikut terpuruk, justru tersenyum acuh merangkul raga lain. Capek bang. Tergores lara tak terbendung lagi, lesu jadi kesibukan setiap hari. Sampai saat aku mengenal gunung, dengan niatan melempar kesedihan. 3 hari, puncak sudah dalam genggaman. Di saat bersamamu, ratusan hari dalam ketidakpastian. Kita tidak mampir sempat, tapi langsung saja. Menuju pos 5, kami lebih banyak beristirahat. Entahlah, trek terasa lebih berat. Dari sini paru-paru mulai terasa panas, apalagi untuk ukuran seorang perokok. Saat sedang menghela nafas dengan duduk sejenak, satu kelompok monyet mendekat, melihat kami dengan tatapan mencurigakan. Kalau mau menyapa mungkin tak apa, tapi kami lebih baik segera pergi daripada merelakan beberapa benda berharga dicuri. Ora anak iki. Monggo Mas. Rombongan dari mana Mas? Jakarta. Ini yang 8 orang itu? Bukan. Bukan. 11 orang. 11. Awas saking putih Mas. Solo kulo Mas. Solo. Wis. Moga Mas. Ya Mas. Moga Mas. Siap. Iya kau pelan. Foto tasku sing buri, sing oren. Enggak mungkin. Tak butuh waktu lama untuk mencapai pos 5. Cukup dengan waktu 30 menit. Itu pun kami beristirahat cukup lama. Tujuan utama di pos 5 tak lain untuk mengisi kembali botol kosong, sebagai persediaan untuk memasak dan perjalanan menuju puncak esok hari. Tapi sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi. Ini darat lautan. Dan kamu adalah sampah. Kenapa? Karena kamu banyak sekali di sini. Cie. Mas. Ambil mata air dulu. Dari pos 5 ambil arah kiri. Ini ya sahabat, sumber mata air satu-satunya yang akhirnya terkontaminasi tai oleh pendaki-pendaki goblok. Pos 5. Tolong untuk pendaki kalau naik itu otaknya di bawah. Kalau kencing atau buang air besar jangan di mata air, itu buat diminum bukan buat cebok, bukan WC. Gobloknya mana goblok? Goblok. Naik ke pos. Persendian kaki bergetar hebat. Mulut yang sebelumnya banyak bicara kini tertutup rapat. Bingung dengan keadaan yang membuat otak naik darah. Heran dengan cara berpikir mereka yang buang kotoran di mata air satu-satunya.
Dikarenakan ada pendaki bodoh yang buang hajat di mata air, akhirnya kami harus menaklukkan trek yang lebih melelahkan dan harus menghemat air minum demi bisa terus melanjutkan perjalanan. Untungnya saat kami sampai di pos 6, kami bertemu 2 orang pendaki yang memberikan informasi bahwa ada mata air lain di pos 5. Kebutuhan seorang pendaki. Tak apa, harus turun lagi Pos 6, demi kenyamanan dan keselamatan. turun lagi ke pos 5. Dan memang benar, Mata air. ada genangan air yang lumayan bersih. Itu berarti bicara turun botol. Dia bersih coy. Kontaminasi coy. Karbon dioksida. Bidadari mandi. 3 botol sanggup. Meninggalkan pos 6 rasanya tidak ada beban yang berarti lagi. Selain bekal air sudah terisi penuh, kita sudah mendekati pos 7 sebagai tujuan bermalam. Tak disangka-sangka kita melebihi estimasi waktu yang tertera. Video malah ketoro lautan awan. Setiap pos yang kami lalui 2 kali lipat lebih cepat daripada estimasi yang diberikan petugas base camp. Alhasil, kami bisa mencapai pos 7 sebelum matahari tenggelam. Luas lautan awan tampak sempurna, seolah menyambut kedatangan kami, yang entah mencari apa datang kemari. Mencari jodoh mungkin. Berdiri. Pukul 5 kami sampai di pos 7. Hanya ada 2 tenda yang sudah berdiri, dan kami lebih memilih sedikit turun lagi, mencari area luas dengan pemandangan yang menjanjikan. Cari. Tentunya kita berharap bisa melihat sunrise Kita dapat di tempat esok hari. Oke, tempat bersihnya. Oh, kata tanpa tenda kan dia yang jero kono. Ini lautan awan, ini tenda. Itu lautan awan, itu tenda. Gunung itu unik. Cuma di sini kita bisa bertemu dengan orang-orang yang rela mengeluarkan uang lumayan untuk sebuah liburan yang sangat melelahkan. Sudah tahu lelah, tapi diulangi lagi. Gunung itu asik. Cuma di sini kita bisa bertemu banyak suku dan bahasa, lalu saling menyapa. Gunung itu ajaib. Seringkali menyihir individu pendiam menjadi cerewet, pemalu menjadi pencipta lagu. Dia yang tertutup rapat jadi orang yang sering curhat. Gunung itu teman, memberiku ketenangan saat sejuta ketidakpastianmu sedang kukejar mati-matian.